Hai friend-friend netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel, pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur Laut Benua Afrika yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Peradaban ini dimulai dengan unifikasi Mesir hulu dan hilir sekitar 3150 sebelum Masehi, dan selanjutnya berkembang selama kurang lebih 3 milenium. Perkembangan peradaban ini tentunya menarik untuk dikulik, salah satunya yakni tentang Ratu Cleopatra. Cleopatra dikenal sebagai salah satu ratu dunia yang terkenal dan memerintah Mesir pada masanya. Lalu apalagi fakta lainnya tentang Cleopatra? Berikut ulasannya versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, tidak cantik secara konvensional tapi membuat para pria tergila-gila. Dinasti Ptolemeus memerintah Mesir selama 275 tahun dan Cleopatra adalah penguasanya yang terakhir. Nama lengkapnya adalah Cleopatra VII Philopator, yang berarti dia adalah wanita ketujuh dengan nama ini dalam keluarga Firaun Mesir. Menurut filsuf Plutarch, Cleopatra tidak memiliki kecantikan yang luar biasa seperti yang sering digambarkan dalam film. Namun, dia memikat pria dengan suara dan gaya musiknya. Namun setelah mempelajari berbagai patung Cleopatra dan gambarnya pada koin kuno, para ilmuwan menyimpulkan bahwa ia memiliki hidung besar, bibir agak sempit, dan dagu yang tajam, dan tingginya 5 kaki menurut standar kecantikan saat ini. Yang kedua, Cleopatra lebih kepada seorang yang pintar. Hampir semua penggambaran Cleopatra modern dan semi-modern mengatakan bahwa sang ratu amatlah cantik. Hal tersebut sejujurnya tampak tidak sesuai dengan semua generasi incas yang bisa saja mengalami kelainan genetik. Pada bulan Februari 2007, sebuah koin digali dan menunjukkan sebuah potret Cleopatra yang menegaskan bahwa ratu sebenarnya agak biasa saja. Menurut sejarah peradaban Mesir kuno, Cleopatra bukan seorang yang cantik, ia hanya seorang diplomat yang cerdas. Ia juga menguasai matematika, kedokteran, kimia, ekonomi, sejarah, geografi, dan hampir semua mata pelajaran pendidikan umum yang mungkin kamu benci semasa sekolah. Yang ketiga, membunuh saudara kandungnya. Menurut Life Science, Cleopatra memerintah bersama ayahnya Ptolemy XII dalam waktu yang singkat sampai kematiannya pada tahun 51 sebelum Masehi. Dalam surat wasiatnya, Ptolemy XII memutuskan bahwa Cleopatra harus menikahi saudara laki-lakinya yang berumur 11 tahun. Namun keduanya jelas tidak menyukai satu sama lain. Hubungan itu berakhir ketika sang adik Ptolemeus XIII berusaha merebut kendali tahta dan memohon kepada Julius Caesar untuk membantunya. Caesar yang merupakan kekasih Cleopatra menyarankan agar Ptolemeus XIII memerintah bersama saudara perempuannya, namun Ptolemeus XIII menolaknya. Akhirnya Caesar mengalahkan Ptolemeus pada pertempuran Sungai Nil dan Ptolemeus XIII tenggelam di sungai ketika mencoba melarikan diri. Tak sampai di situ, Cleopatra juga harus menikahi saudara laki-lakinya yang lain yang kemudian meninggal misterius. Kemungkinan besar karena diracun. Demi menjadi ratu, Cleopatra pun harus membunuh saudarinya Arsinoe yang berpihak pada Ptolemeus XIII. Yang keempat, riasan matanya yang terkenal. Hal yang paling diingat dari Cleopatra adalah riasan matanya. Riasan mata tersebut ternyata bukan ditujukan untuk kecantikan, melainkan mencegah infeksi mata. Infeksi mata umum terjadi di era Mesir kuno karena debu yang berasal dari sekitar Sungai Nil yang terkadang membawa bakteri, sehingga ketika masuk ke mata dapat menyebabkan peradangan. Riasan yang mengandung timbal beracun tersebut memang mampu menangkal infeksi, namun juga sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang kelima, memiliki pabrik parfum. Dia sangat menyukai parfum, bahkan memiliki pabrik parfum sendiri. Menurut Parfum Power, Cleopatra menyiram lantai kapalnya dengan parfum sebelum ia berlayar dan bertemu untuk pertama kalinya dengan Mark Antony. Reruntuhan pabrik parfum di dekat Laut Mati, Ein Gedi, merupakan bukti adanya pabrik parfum milik Cleopatra yang juga beroperasi sebagai tempat salon kecantikan.
Cleopatra bahkan memiliki resep parfumnya yang dicatat dalam sebuah buku berjudul Gynesiarum Libri yang sayangnya telah hilang dalam kebakaran di perpustakaan Alexandria. Keenam, dibutuhkan banyak keledai untuk mengisi bathtub Ratu Mesir. Cleopatra sangat takut bertambah tua dan keriput. Setiap hari ia menggunakan susu keledai segar untuk mandi yang berasal dari 700 ekor keledai. Ia percaya bahwa susu keledai dapat mencegah keriput dan menjaganya tetap putih. Kisah hidup Cleopatra selalu menjadi perhatian banyak orang, namun tidak semua hal darinya dapat kita tiru. Kepintaran dan sikap wibawanya menjadi salah satu hal yang dapat diambil pelajaran bagi wanita masa kini. Yang ketujuh, Cleopatra dan Mark Antony mendirikan drinking club. Cleopatra pertama kali memulai hubungan cinta legendarisnya dengan Jenderal Romawi Mark Antony pada tahun 41 sebelum Masehi. Hubungan mereka memiliki nuansa politik. Cleopatra membutuhkan Antony untuk melindungi tahtanya dan mempertahankan kemerdekaan Mesir. Sementara Antony membutuhkan akses kekayaan dan sumber daya Mesir. Namun, terlepas dari motif politik, mereka juga dikenal saling menyukai satu sama lain. Menurut sumber kuno, mereka menghabiskan musim dingin dengan menjalani kehidupan mewah di Mesir. Mereka bahkan membentuk kelompok pesta atau drinking club yang dikenal sebagai imitable liver atau hati yang tak ada bandingannya. Kelompok ini sering mengadakan pesta dan jamuan anggur dan anggota-anggotanya kadang-kadang mengadakan berbagai permainan dan kontes. Yang kedelapan, film tentang Cleopatra adalah salah satu film termahal sepanjang masa. Ratu Sungai Nil telah diangkat ke layar kaca dan diperankan oleh artis seperti Claudette Colbert dan Sophia Loren. Namun, film tentang Cleopatra yang paling epik adalah yang diperankan oleh Elizabeth Taylor pada tahun 1963. Film berjudul Cleopatra ini terhambat oleh masalah produksi dan masalah naskah, dan anggarannya membengkak dari $2 juta menjadi $44 juta, termasuk sekitar 200.000 hanya untuk biaya kostum Taylor. Cleopatra adalah film termahal yang pernah dibuat pada saat dirilis dan hampir membuat studionya bangkrut karena meraup banyak uang di box office. Jika inflasi diperhitungkan, Cleopatra tetap menjadi salah satu film termahal dalam sejarah bahkan hingga saat ini. 9. Dikenal sebagai wanita karpet, Cleopatra percaya dirinya sebagai penjelmaan dewi dan sering menggunakan seni teatrikal yang cerdik untuk meraih sekutu potensial dan memperkuat status kedewaannya. Pada tahun 48 sebelum Masehi, ketika Julius Caesar tiba di Alexandria selama perseteruannya dengan saudaranya Ptolemeus XIII. Mengetahui pasukan Ptolemeus akan menggagalkan upayanya untuk bertemu dengan jenderal Romawi tersebut, Cleopatra lantas membungkus dirinya dengan karpet dan diselundupkan ke kamar pribadi Caesar. Caesar terpesona oleh penampilan ratu muda dalam pakaian kerajaannya. Cleopatra kemudian menggunakan aksi teatrikal serupa di tahun 41 sebelum Masehi saat bertemu dengan Mark Antony. Yang ke-10, Cleopatra bukan keturunan Mesir. Ratu Cleopatra dikenal sebagai salah satu ratu terkenal di dunia. Banyak orang mengenal Cleopatra sebagai ratu kerajaan Mesir kuno terakhir. Namun kamu mungkin tidak tahu jika Cleopatra sebenarnya bukanlah orang asli Mesir. Cleopatra lahir di Mesir dengan nama Cleopatra VII Philopator, namun keluarganya justru berasal dari Yunani Makedonia. Demikianlah ulasan fakta tentang Cleopatra versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.